sekali. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang berkat risalah dari beliau, kita mengikuti ajaran-ajarannya sampai sekarang. Dan kepada semua peserta yang hadir pada acara ini, tetap selalu mengikuti acara kajian Safari Ramadan Departemen Objin, di mana tiap hari Kamis kita adakan sampai akhir Ramadan. Dan insya Allah kalau tiap habis Ramadan, tiap bulan di hari Kamis kita adakan juga kajian. Mudah-mudahan kajian ini membawa berkah dan membawa manfaat bagi kita semua yang hadir mengikuti acara ini. Dan kepada Ustadz, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan yang terbaik. Terima kasih, Dr. Dhani. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Suskan atas sambutannya. Ya, baik. Sebelum kita mendengarkan kajian dari Ustadz kita, sebelumnya saya mohon izin menyampaikan ada kajian secara online. Ya, yang pertama ada kajiannya. Marilah kita meluruskan niat selama kajian untuk menuntut ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita dalam memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, ikatlah ilmu yang disampaikan dengan tulisan. Yang ketiga, menyiapkan Al-Quran dan terjemahannya untuk dibaca dan dipahami selama kajian berlangsung. Yang keempat, para peserta diharap memute audio selama Ustadz menyampaikan materi. Yang kelima, bagi para umahat untuk menonaktifkan video selama kajian berlangsung. Dan yang keenam, dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung atau boleh dengan raise hand ketika sesi tanya-jawab atau menulis pertanyaan di kolom chat sejak jam 13.45. Demikian yang ingin saya sampaikan sebagai pembukaan. Saya lanjutnya, mari kita dengarkan kajian materi dari Ustadz Sofyan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Bukan sesuatu yang mustahil terjadi bahwasanya kematian itu akan datang kepada kita kapan saja tanpa kita mengetahui sebelumnya. Dan kita pun tidak tahu, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir kita. Dan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu ingat mati. Bahkan beliau menyuruh kita untuk perbanyak ingat mati. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia ini, yaitu kematian. Jadi ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memperbanyak ingat mati. Dan ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Muslim manakah yang paling pintar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Ulaikal aqyas."
orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak ingat mati. Dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Karena jemaah sekalian, kehidupan setelah mati adalah masa depan kita yang sebenarnya. Sebagaimana orang yang cerdas di dunia ini, dia akan merencanakan hidupnya. Kapan kira-kira dia lulus kuliah? Kapan dia mulai bekerja? Setelah bekerja berapa tahun? Apa yang dia capai? Para pengusaha juga seperti itu. Mereka merencanakan dengan matang untuk kemajuan perusahaannya. Maka kita katakan mereka adalah orang-orang yang cerdas. Tapi sesungguhnya kecerdasan yang hakiki adalah orang yang merencanakan hidupnya setelah mati. Bukan sekedar hidupnya 20-30 tahun yang akan datang. Tapi hidupnya yang kekal abadi. Bagaimana nasibnya di alam kubur? Bagaimana nasibnya di hari kebangkitan di padang mahsyar? Yang satu hari seperti 50.000 tahun di dunia. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Padang mahsyar itu adalah satu hari seperti 50.000 tahun di dunia. Dan bagaimana nasibnya setelah itu? Menuju ke surga atau menuju ke neraka? Kita dapat merencanakan dan mengusahakan masa depan kita itu di dunia ini. Dan tidak ada lagi kesempatan yang lain selain di dunia ini. Batasnya adalah kematian kita. Inilah orang yang cerdas yang sebenarnya. Ingat mati. Dan melakukan persiapan untuk kehidupan setelah mati. Kalau sekedar ingat mati saja tanpa melakukan persiapan untuk kehidupan setelah mati, yang nggak ada gunanya. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, orang yang paling cerdas itu ada dua. Yang paling banyak ingat mati, dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Inilah orang yang paling cerdas. Dan takutlah jemaah sekalian, suatu hari kita menyesal, tapi penyesalan itu tidak lagi berarti. Yaitu penyesalan di hari kematian. Allah ingatkan di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ke 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai apabila kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah mereka meminta, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Agar aku bisa beramal saleh pada kehidupan yang sudah aku tinggalkan. Maka Allah menegaskan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanyalah kalimat yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh. Ada dinding pembatas. Mereka tidak akan bisa menyeberanginya sampai hari kebangkitan. Oleh karena itu alam kubur disebut alam barzakh.
Dan ayat ini juga mengingatkan kita, akidah yang harus diyakini oleh seorang muslim. Orang yang sudah wafat itu tidak bisa lagi gentayangan di dunia. Barang siapa meyakini ada orang yang sudah wafat, dia masih bisa gentayangan di dunia, maka itu akidah yang menyimpang, yang menyelisihi Al-Quran. Ini adalah permintaan sesaat ketika orang itu dikuburkan. Ketika orang itu berpisah dengan kehidupan dunia ini. Adapun ketika dia masih hidup, di hari kematiannya, dia masih meminta lagi. Allah sebutkan di ayat yang lain, di surat Al-Munafikun, ayat ke-9 sampai ke-10. Anfiqu mimma razaqnakum wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Bersedekahlah kalian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian sebelum datang kematian kepada seorang dari kalian. Kemudian dia bermohon, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, tundalah kematianku, walaupun hanya sebentar saja. Jadi ayat yang sebelumnya tadi, dia sudah masuk ke alam kubur. Adapun ayat yang ini, masih menjelang mati. Dia meminta kepada Allah untuk ditunda kematiannya walaupun hanya sebentar. Dia nggak minta banyak, walaupun hanya sebentar. Apa yang dia inginkan ketika itu, jemaah sekalian? Apakah untuk menikmati hartanya, jabatannya, dan lain-lain? Tidak. Yang dia ingin hanya satu, melakukan amal-amal yang Allah perintahkan. Sebagaimana dalam lanjutan ayat, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Rabbku, tundalah kematianku sebentar saja, agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Namun Allah menegaskan, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Tidak ada yang bisa mencegah kematian seseorang. Sebagaimana tidak ada pula yang bisa mempercepat kematian seseorang. Semuanya mengikuti ajal yang telah Allah takdirkan. Maka jemaah sekalian, ini sebuah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala sebelum datang hari penyesalan, hari kematian kita, atau hari saat kita sudah dimasukkan ke alam kubur. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk perbanyak ingat mati. Dan Allah juga mengingatkan kita, tidak ada tempat lari dari kematian. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan selalu mendatangimu. Kematian pasti mendatangimu, walaupun kamu berlindung dalam sebuah benteng yang sangat kokoh. Maksudnya agar kita selalu ingat mati dan berbekal mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Dan juga jemaah sekalian, ketika kita selalu ingat mati, maka kita akan termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Terutama terbaik untuk akhirat kita. Dan juga yang terbaik untuk dunia kita. Karena kita harus meninggalkan
nama baik bagi keluarga kita. Kita harus meninggalkan warisan yang baik untuk keluarga kita. Maka ini manfaat daripada mengingat mati. Terutama untuk kebaikan akhirat kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sholli sholata muwaddi." Salatlah kamu seperti salatnya orang yang hendak berpisah meninggalkan kehidupan dunia ini. Jadi Nabi SAW menyuruh kita setiap salat, hadirkan dalam hati kita, mungkin ini salat yang terakhir. Mungkin ini kesempatan kita yang terakhir untuk menggapai ampunan Allah dan mendapatkan pahala yang melimpah. Begitu pula Ramadan kita ini, jemaah sekalian. Mungkin Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Kita semua tidak tahu. Itu sesuatu yang sangat mungkin. Bahwa Ramadan kita ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Maksudnya, harus kita hadirkan dalam hati kita adanya kemungkinan itu untuk kita melakukan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Lihatlah di sekitar kita. Berapa banyak saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang masih bersama kita di bulan Ramadan tahun yang lalu. Tapi hari ini mereka telah mendahului kita. Mereka telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini harus selalu dihadirkan dalam hati kita. Agar kita melakukan yang terbaik untuk persiapan kehidupan setelah mati. Karena jemaah sekalian, bukan soal sakitnya sakaratul maut itu. Sebab semua orang akan merasakan. Semua orang akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Walaupun orang-orang yang tidak beriman itu jauh lebih sakit daripada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman pun akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Tapi beda hikmahnya. Sakitnya sakaratul maut orang yang tidak beriman dan orang yang beriman. Orang yang tidak beriman itu terasa sakit saat sakaratul maut merupakan bagian dari azab yang ditimpakan kepadanya. Sedangkan orang-orang yang beriman adalah sebaliknya. Sakitnya sakaratul maut adalah penghapus dosa dan penambah pahala kesabaran. Karena setiap rasa sakit yang menimpa seorang muslim itu adalah penghapus dosa. Jadi kita nggak mungkin lari dari sakitnya sakaratul maut. Rasulullah SAW pun merasakan sakitnya. Tapi jemaah sekalian, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita masih bisa lari dari rasa sakit yang lebih dahsyat. Penderitaan yang lebih sakit. Yaitu azab kubur. Azab di hari kebangkitan dan azab neraka. Itu yang menjadi masalah. Kalau sakitnya sakaratul maut, kita nggak mungkin hindari. Tapi kita masih bisa menghindar dari sakitnya azab kubur, dari penderitaan di padang mahsyar, dan azab neraka. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi bukan sekedar mengingat mati, akan tetapi melakukan persiapan-persiapan untuk kehidupan setelah mati. Maka jemaah sekalian, ini manfaat mengingat mati. Kita akan semakin termotivasi untuk melakukan yang terbaik sebagai bekal untuk kehidupan kita setelah mati.
Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi salasati asya." Barang siapa memperbanyak ingat mati, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Ta'jili taubah wa qana'atil qalbi wa nasyatil ibadah. Yang pertama, dia akan segera bertobat, tidak menunda-nunda taubat. Yang kedua, hati yang merasa cukup. Hatinya tenang dengan rezeki yang Allah anugerahkan. Tidak gelisah, tidak gundah gulana. Yang ketiga, wa nasyatil ibadah, semangat dalam beribadah. Ini yang seharusnya kita dapatkan kalau kita perbanyak ingat mati. Pertama, kita segera bertobat. Dan selalu bertobat. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruhu, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya, karena aku bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Yang kedua, hati yang merasa cukup. Sehingga kita tidak mati-matian mengejar sesuatu yang tidak kita bawa mati. Lalu kita lupakan akhirat. Yang ketiga, semangat ibadah. Kalau seseorang ingat mati tapi nggak semangat ibadah, maka nggak ada gunanya dia ingat mati. Seharusnya kalau kita menyadari mungkin saja Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, harusnya kita semangat ibadah. Ya nggak ada gunanya kita ingat kematian mungkin datang kapan saja, tapi kita tidak mempersiapkan bekal. Terutama jemaah sekalian, perlu saya ingatkan, sehari lagi kita akan memasuki babak final, yaitu 10 hari terakhir Ramadan. Ini adalah babak final yang menentukan penilaian terhadap ibadah-ibadah Ramadan kita. Apakah baik atau buruk? Maka jangan sampai kita hanya semangat di awal, kemudian di pertengahan sudah mengendur semangat, kemudian di akhir Ramadan tidak ada lagi semangat. Tinggal semangat berlebaran saja. Padahal justru di akhir Ramadan adalah penentuannya, babak finalnya. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan sampai seekor kuda mengalahkan kita. Jangan sampai seekor hewan mengalahkan kita. Maksudnya jangan sampai seekor kuda lebih cerdas daripada kita. Karena seekor kuda itu dalam pertandingan, menjelang finish, dia akan mengerahkan semua tenaganya untuk bisa menang. Itulah perumpamaan bulan Ramadan ini. Yang menjadi penentu adalah pengakhirannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wa innamal a'mal bi khawatimiha." Sesungguhnya yang menjadi ukuran dalam penilaian pada setiap amalan-amalan adalah penutupannya. Hadis ini juga bermakna dua. Yang pertama, setiap amalan kita, termasuk amalan-amalan bulan Ramadan, yang menentukan adalah penutupannya, pengakhirannya. Maka pengakhiran Ramadan adalah 10 hari terakhir. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, baik dan buruknya amalan kita tergantung pada amalan di akhir hayat kita. Di akhir kehidupan kita. Maka ini yang menjadi penilaian utama dari Allah
Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan semangatnya dalam beribadah, lebih giat beribadah 10 hari terakhir melebihi hari-hari yang lain. Juga kata beliau radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, 3 hal yang beliau lakukan. Yang pertama, beliau kencangkan sarungnya. Maksudnya jemaah sekalian, beliau beriktikaf. Dan selama iktikaf, beliau tidak sedikit pun berhubungan suami istri. Karena beliau iktikaf di masjid. Dan berhubungan suami istri adalah pembalik iktikaf. Jadi misalkan ada orang sedang beriktikaf, lalu dia pulang ke rumah untuk ambil pakaian, misalkan pakaiannya sudah habis, lalu dia berhubungan suami istri, maka iktikafnya batal. Maka Rasulullah SAW yang pertama beliau lakukan di 10 hari terakhir Ramadan beriktikaf, yaitu berdiam diri di masjid untuk fokus ibadah. 10 hari full. Ini termasuk sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Seandainya kita bisa mengambil cuti untuk beriktikaf, maka itu lebih bagus. Tapi seandainya kita harus bekerja, lalu kita iktikaf di malam hari saja, maka tidak mengapa daripada tidak sama sekali. Jadi pagi sampai sore kita masih bekerja seperti biasa, kemudian malamnya kita kembali beriktikaf di masjid. Agar lebih fokus ibadah. Yang kedua, beliau menghidupkan malamnya. Maksudnya, beliau tidak tidur di waktu malam, kecuali sedikit, atau bahkan tidak tidur sama sekali. Untuk memperbanyak ibadah. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW di 10 malam terakhir Ramadan. Sampai terkadang beliau tidak tidur sama sekali. Demi memperbanyak ibadah. Ini sunnah yang spesial untuk 10 malam terakhir Ramadan. Yang ketiga, wa ayqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Padahal di malam-malam sebelumnya, di 10 pertama dan 10 kedua, keluarga yang sudah tidur tidak sampai dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi khusus 10 malam terakhir beliau bangunkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah untuk sholat malam, untuk membaca Al-Quran, beristighfar, berzikir, berdoa. Ini hendaklah kita tingkatkan di 10 hari terakhir Ramadan. Dengan menghadirkan dalam hati kita, mungkin ini kesempatan kita yang terakhir. Kemudian lanjutan ucapan Abu Ali Ad-Daqqaq tadi, kata beliau, وَمَنْ نَسِيَهُ عُوقِبَ بِثَلَاثٍ. Dan barang siapa melupakan kematian, dia akan dihukum dengan 3 hal. Taswifit taubah, wa tarkir ridha bil kafaf, wa takasul fil ibadah. Yang pertama, menunda-nunda taubat. Jemaah sekalian, orang yang menunda-nunda taubat itu bisa jadi bagian dari hukuman yang Allah timpakan kepadanya. Karena dia berpaling dari apa yang Allah perintahkan. Di antaranya berpaling dari mengingat mati. Kan Rasulullah SAW menyuruh kita memperbanyak ingat mati.
orang yang berpaling darinya, mungkin dia mendapatkan hukuman, yaitu disesatkan oleh Allah, sehingga dia menunda-nunda taubat. Selalu dalam pikirannya, bagaimana kenikmatan hidup di dunia terus dia rasakan. Dia tidak ingat akan datang satu hari, dan hari itu nggak lama lagi. Memutuskan semua kelezatan dunia. Maka dia pun menunda-nunda taubat. Kemudian yang kedua, tidak merasa cukup dengan rizki yang Allah berikan. Hatinya selalu gelisah. Ingin selalu mengejar dunia. Lalu dia lupakan akhirat. Kemudian yang ketiga, wattakasul fil ibadah, malas dalam beribadah. Akibat dia tidak mengingat mati, maka dia pun menjadi malas beribadah. Maka orang yang mengingat mati akan lebih termotivasi untuk memperbanyak ibadah. Dan ini pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sholli sholata muwaddi", solatlah kamu seperti solatnya orang yang akan berpisah dengan kehidupan dunia ini. Tentu dia akan melakukan solat yang terbaik. Begitu pula semua amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Selalu hadirkan dalam hati kita. Bukan hal yang mustahil. Mungkin saja ini Ramadan kita yang terakhir. Maka hendaklah kita lakukan yang terbaik. Karena jemaah sekalian, kalau kita berusaha melakukan yang terbaik, maka itulah sebab kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dan meraih ampunan adalah hal terpenting agar kita selamat. Kunci utama agar kita selamat adalah menggapai ampunan Allah. Inilah yang Allah inginkan untuk kita raih di bulan ini. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah mengingatkan tentang seorang hamba yang celaka. Syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Celaka seseorang yang mendapati bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan berakhir, dia belum juga mendapatkan ampunan. Sebab jemaah sekalian, kalau kita nggak dapat ampunan di bulan Ramadan, maka di bulan yang lain lebih sulit lagi kita dapatkan ampunan. Karena bulan Ramadan itu bulan Allah curahkan ampunannya lebih luas, lebih melimpah. Kasih sayangnya dan hidayahnya lebih besar. Kalau bulan Ramadan saja kita nggak dapatkan ampunan, maka bulan-bulan yang lain lebih susah lagi kita dapat ampunan. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, celaka seorang hamba yang Allah berikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, tapi dia tidak memanfaatkannya dengan baik. Sehingga sampai Ramadan berakhir, dia belum juga mendapatkan ampunan. Apa pentingnya kita mendapatkan ampunan jemaah sekalian? Rasulullah SAW bersabda, La yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannah. Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya bisa memasukkan dia ke dalam surga. Para sahabat bertanya, Wala anta ya Rasulullah. Apakah tidak juga engkau ya Rasulullah? Beliau menegaskan, Wala ana, tidak pula aku. Tidak pula aku. Maksudnya, amalanku pun tidak dapat memasukkan aku ke dalam surga. Illa ayyatagammadani Allahu birahmatin minhu wa maghfiratin. Melainkan aku masuk surga karena Allah menganugerahkan kepadaku ampunannya dan rahmatnya. Inilah jemaah sekalian, urgensinya
kita menggapai ampunan dan rahmat Allah. Karena itulah kunci keselamatan kita. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa meraih ampunan dan rahmat Allah di bulan Ramadan ini? Karena faktanya nggak semua orang diampuni. Seperti yang diingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Celaka seorang hamba yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Berarti nggak semua orang diampuni. Lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan ampunan di bulan ini? Ada 5 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, dengan melakukan amalan-amalan yang Allah syariatkan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan barang siapa salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian beliau ingatkan khusus tentang malam Lailatul Qadar. Wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan barang siapa melakukan salat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi jemaah sekalian, ini syarat yang pertama. Harus dengan melakukan amalan-amalan yang Allah syariatkan di bulan ini. Seperti puasa dan sholat tarawih. Dan beliau memberi pengkhususan sholat tarawih di malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya jemaah sekalian, kapan Lailatul Qadar itu? Maka ketahuilah Lailatul Qadar itu tidak ada tanggal khusus yang pasti terjadi di malam itu. Tapi dia berpindah-pindah setiap tahun. Namun yang pastinya dia berada di salah satu dari 10 malam terakhir Ramadan. Itulah sebabnya tadi Rasulullah SAW menghidupkan malam di bulan atau di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Demi meraih Lailatul Qadar, demi mendapatkan pahala yang melimpah. Nabi SAW mengatakan, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi pastinya ada di 10 malam terakhir Ramadan. Cuma tanggal berapanya itu bisa jadi berpindah-pindah. Oleh karena itu, Nabi SAW mencontohkan kepada kita, beliau menghidupkan keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Jadi ini yang pertama. Syarat yang kedua, untuk menggapai ampunan Allah adalah imanan. Amalan-amalan yang kita lakukan itu dibangun di atas dasar iman. Dibangun di atas dasar iman. Artinya jemaah sekalian, orang yang tidak beriman, dia tidak akan mendapatkan ampunan. Jangankan mendapatkan ampunan, amal ibadahnya pun tidak diterima. Makanya kalau kita buka dalam buku-buku fikih puasa misalkan, para ulama Islam seluruhnya sepakat syarat puasa nomor 1 adalah Islam. Karena orang Islam adalah orang yang beriman. Karena orang yang tidak beriman, amalan mereka tertolak. Tidak diterima oleh Allah. Bahkan, ada orang yang tadinya beriman. Kemudian dia kufur kepada Allah. Dia tinggalkan keimanan kepada Allah. Semua amalannya terhapus. Surat Al-Maidah ayat ke-5 Allah mengingatkan, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka
terhapuslah amalannya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Surat At-Taubah ayat ke-54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Kenapa jemaah sekalian? Dosa syirik itu membatalkan keimanan. Jangan tanya amalannya. Imannya saja batal. Bagaimana lagi dengan amalannya? Dan bagaimana seseorang bisa mendapatkan ampunan kalau amalannya batal, amalannya tidak diterima? Oleh karena itu, dosa yang paling berbahaya yang harus kita jauhi adalah dosa-dosa yang membatalkan keimanan. Apa itu? Kesyirikan dan kekafiran. Jauhi semua dosa-dosa ini, karena dosa-dosa ini akan membatalkan amal ibadah kita dan menghalangi ampunan. Kemudian syarat yang ketiga, kata Nabi SAW, ihtisaban. Dalam melakukan amalan itu harus ihtisaban, mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran dari Allah. Apa ganjaran dari Allah jamaah sekalian? Dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Tidak seperti kata sebagian orang, kalau ikhlas tanpa pamrih, nggak boleh harap apapun dari Allah. Ini salah kaprah ya. Justru ikhlas itu adalah mengharapkan ganjaran dari Allah. Kalau tanpa pamrih, maksudnya tanpa mengharapkan balasan dari manusia, maka itu betul. Tapi kepada Allah harus kita harapkan balasan. Itulah ikhlas. Bahkan Allah memerintahkan kita, wadu'uhu khawfan wa tama'a. Beribadahlah kepada Allah dengan penuh harap, dengan rasa takut dan harapan. Maksudnya rasa takut terhadap azab Allah dan harapan terhadap Jadi, ini yang ketiga, syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, agar kita mendapatkan ampunan di bulan yang penuh berkah ini adalah dengan meneladani Rasulullah SAW dalam setiap amal ibadah kita. Sebagaimana Allah perintahkan dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi ini syarat yang Allah tetapkan. Amalan kita harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Barulah kita menggapai cinta dan ampunan Allah. Dan juga karena jemaah sekalian, kalau amal kita tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, amal kita tertolak. Sebagaimana beliau menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Gimana mau dapatkan ampunan kalau amalan kita tertolak? Kemudian syarat yang kelima, yang terakhir, agar kita meraih ampunan di bulan Ramadan ini adalah dengan menjauhi dosa-dosa besar. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu. Salat Jumat sampai Jumat berikutnya. Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah penghapus-penghapus dosa
yang dilakukan di antara waktu-waktu tersebut. Idza jutunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Apa maksudnya menjauhi dosa besar? Ada dua maknanya. Yang pertama, yang sudah kita lakukan, maka hendaklah kita bertobat. Yang belum kita lakukan, jangan kita dekati. Dan bertobat itu jamaah sekalian, adalah kewajiban sepanjang hidup kita. Namun tidak diragukan lagi di bulan Ramadan lebih ditekankan. Dan cara bertobat, kata Imam Nawawi, adalah dengan memenuhi 3 syarat taubat. Yang pertama, kita menyesali dosa itu. Kita sesali dosa itu. Yang kedua, kita tinggalkan karena Allah. Kita tinggalkan, kita tidak lagi melakukan dosa itu karena Allah. Yang ketiga, kita bertekad di dalam hati tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Kalau ada di hati seseorang masih tersimpan keinginan untuk melakukan dosa itu di masa yang akan datang, maka tidak sah tobatnya. Inilah jemaah sekalian, secara singkat, 5 syarat yang harus kita penuhi untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Semoga kita semuanya mendapatkan ampunan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada tanya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Ustadz Jazakallah khairan atas ilmu yang telah diberikan. Baik, saya persilakan kepada para jamaah sekalian bila ada yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui kolom chat juga boleh. Ya, sementara ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Pak Ustadz, bolehkah seseorang meminta diwafatkan di bulan Ramadan? Dan apakah ada keutamaan kalau orang meninggal saat bulan Ramadan? Baik. Jadi pertanyaannya, bolehkah minta diwafatkan di bulan Ramadan? Dan apakah ada keutamaan wafat di bulan Ramadan? Yang pertama, jemaah sekalian, keutamaan itu kita dapatkan bukan sekedar terkait waktu wafatnya, tapi sedang apa kita saat wafat. Apakah dalam ketaatan kepada Allah, ataukah dalam maksiat kepada Allah. Ini yang paling penting. Kalau kita wafat dalam keadaan taat kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Tapi kalau kita wafat dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, atau kita sudah berbuat maksiat tapi belum bertobat, maka itu yang disebut dengan su'ul khatimah. Dan tadi saya sudah sampaikan hadisnya. Nabi SAW mengatakan, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutupannya. Jadi ini yang menjadi penentu baik atau buruknya kematian kita. Yaitu amalan terakhir kita saat mati. Bukan soal kapan kita wafatnya. Tapi sedang apa kita sedang wafat? Berada dalam ketaatankah? Atau naudzubillah berada dalam kedurhakaan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, saya tidak mengetahui dalilnya
kita boleh berdoa minta wafat di bulan Ramadan. Saya tidak mengetahui dalilnya kita boleh berdoa minta wafat di bulan Ramadan. Namun, mintalah doa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Baru kita tambahkan di bulan Ramadan. Maka tidak mengapa, insya Allah itu boleh. Tapi kalau kita minta wafat di bulan Ramadan saja, maka hendaklah ini dihindari. Tapi mintalah wafat dalam keadaan husnul khatimah di bulan Ramadan. Tapi jemaah sekalian, tidak boleh juga kita minta pemastian Ramadan tahun ini. Kenapa? Karena mungkin kita masih dapat kesempatan hidup untuk Ramadan yang akan datang. Dan itu berarti dapat menambah kebaikan kita. Ada 2 orang bersaudara di masa Nabi SAW. Dua-duanya masuk Islam. Kemudian salah satunya pergi berjihad dan mati syahid. Salah satunya lagi masih hidup beberapa tahun dan masih beribadah selama beberapa tahun, termasuk di bulan Ramadan. Ternyata yang duluan masuk surga adalah yang masih hidup beberapa tahun itu, bukan yang mati syahid. Kenapa? Karena dia masih berjumpa dengan bulan Ramadan, dia memperbanyak ibadah selama beberapa tahun itu, sehingga dia bisa mengalahkan saudaranya yang mati syahid. Padahal mati syahid itu luar biasa. Orang mengorbankan jiwa dan raganya untuk Allah. Kan luar biasa pahalanya. Dijamin sudah masuk surga. Tapi ternyata orang yang nggak mati syahid bisa mengalahkan pahala orang yang mati syahid karena dia masih diberi kesempatan hidup lebih lama dan dia memperbanyak ibadah. Jadi jemaah sekalian, jangan kita minta berdoa kepada Allah mati Ramadan tahun ini misalkan. Tapi kalau kita berdoa secara umum, ya Allah berikanlah kematian husnul khatimah di bulan Ramadan, maka tidak apa-apa. Jangan ditentukan Ramadan tahun ini. Namun, kecuali ada kondisi bahaya yang kita khawatirkan, atau kita sudah nggak tahan lagi, maka kita boleh berdoa meminta kematian, tapi itu pun diserahkan kepada Allah. Nah, lafaz doanya seperti ini. Ini diajarkan Nabi SAW. Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku apabila kematian lebih baik bagiku. Jadi tetap dikembalikan kepada Allah karena Allah yang lebih tahu kita diberi kesempatan hidup atau kita segera diwafatkan. Allah yang lebih tahu. Itu pun doa ini hanya dibolehkan ketika kita menghadapi suatu bahaya yang kita sudah nggak tahan. Contohnya kita sakit menahun. Atau kita melihat kalau saya hidup sementara lingkungan saya rusak seperti ini, bisa-bisa saya terjerumus dosa. Nah, kita saat itu boleh berdoa kepada Allah dengan lafaz seperti tadi. Jadi kita tetap serahkan kepada Allah. Hidup dan mati Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Maka doa kita seperti itu. Demikian, wallahu alam. Baik, jazakallah ada Pak Ustadz atas penjelasannya. Berikutnya ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ada pertanyaan ini yang mungkin dari kaum perempuan ya. Pak Ustadz, ibadah bagi wanita di 10 malam terakhir dari rumah, tidak iktikaf di masjid karena mengurus anak dan bayi, apakah bisa tetap mendapatkan Lailatul Qadar? Maaf, bisa diulangi, agak putus-putus tadi. Ibadah bagi wanita di 10 malam terakhir dari rumah, tidak bisa iktikaf di masjid karena mengurus anak dan bayi, apakah bisa tetap mendapatkan Lailatul Qadar? Sudah. Jawabannya bisa. Jadi
untuk mendapatkan Lailatul Qadar bukan syarat harus iktikaf. Syaratnya adalah beribadah di waktu malam. Maka siapa yang lebih banyak ibadahnya, tentu pahalanya juga lebih banyak. Dan tidak disyaratkan harus iktikaf. Ibu-ibu yang berhalangan ke masjid, di rumah bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Bahkan laki-laki pun bisa dapat. Karena bukan syarat harus iktikaf. Cuma orang yang iktikaf tentu pahalanya lebih besar. Karena iktikaf itu ibadah. Dan juga karena umumnya orang yang iktikaf, dia akan lebih semangat ibadah. Sebab suasana masjid lebih mengkondisikan kita untuk semangat ibadah. Beda dengan di rumah. Beda dengan di rumah. Mungkin banyak hiburan-hiburan di rumah, banyak yang ngajak ngobrol. Tapi kalau di masjid kita lebih fokus ibadah. Makanya kalau di masjid ketemu teman-teman, lalu banyak ngobrol, ya nggak ada gunanya juga. Atau di masjid iktikaf, tapi main HP terus, ya nggak ada gunanya juga. Di masjid dan fokus ibadah. Itu yang diinginkan dari iktikaf. Akan tetapi orang yang di rumah mungkin saja. Dan ingat, niat yang kuat untuk melakukan ibadah, tapi kita nggak bisa melakukan ibadah itu sebab ada penghalang, akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi ibu-ibu yang punya niat yang kuat untuk iktikaf, namun tidak mampu melakukannya karena ada penghalang seperti mengurus anak, maka mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang iktikaf. Ini hukum di dalam amalan yang Allah tetapkan. Ya, disebutkan dalam banyak hadis. Ya, di antaranya Nabi SAW mengatakan, "Idza maridal abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'mal muqiman sahihan." Apabila seorang hamba melakukan safar, perjalanan jauh, atau dia sakit, maka akan tetap ditulis pahalanya yang biasa dia lakukan ketika dia sehat lagi mukim. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia punya niat yang kuat untuk melakukan amalan itu, namun dia terhalang oleh sakit atau safar. Jadi, berdasarkan hadis ini kata para ulama, ini berlaku untuk semua uzur dan orang yang sudah punya niat yang kuat. Jadi ibu nggak usah khawatir. Kalau punya niat yang kuat, tapi terhalang melakukan iktikaf, insya Allah tetap mendapatkan pahala iktikaf. Yang penting, saya ingatkan, di 10 malam terakhir Ramadan, tingkatkan ibadah. Wallahu a'lam. Baik, silakan, ada yang lain? Ini ada pertanyaan dari kolom chat, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Lebih baik mana, sholat tarawih atau tahajud? Jazakallah khair. Baik. Jemaah sekalian, sebenarnya sholat tarawih itu adalah sholat tahajud di bulan Ramadan. Sholat tarawih adalah sholat tahajud di bulan Ramadan. Jadi nggak ada bedanya. Dan sholat tahajud itu nggak dipersyaratkan harus tidur dulu. Tidak dipersyaratkan harus tidur dulu. Kita boleh lakukan sebelum tidur atau setelah tidur. Yang penting sebelum subuh. Nah, cuma pertanyaannya, mana yang lebih afdal? Dilakukan di awal malam atau di akhir malam? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Maka ketahuilah, kalau di luar Ramadan, yang lebih afdal di akhir malam, yaitu di waktu menjelang subuh. Makin dekat ke subuh, makin afdal. Tapi untuk di bulan Ramadan, mayoritas ulama berpendapat yang lebih afdal di awal malam berjamaah di masjid. Karena ini amalan yang berlaku dari masa Nabi Muhammad SAW maupun di masa sahabat. Yang lebih afdal di awal malam di masjid. Seperti yang biasa dilakukan kaum muslimin hari ini, setelah sholat Isya
langsung tarawih. Cuma seringkali juga ada orang yang lupa sholat ba'diyah isya. Itu masih bisa kita lakukan. Ba'diyah isya, kemudian setelah itu tarawih. Itu yang lebih afdal. Terutama bagi laki-laki. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis untuknya sholat malam sepanjang malam. Semalam suntuk. Ini luar biasa pahalanya. Kalau sholat berjamaah tarawih bersama imam. Bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, tetap lebih afdal dilakukan di rumah. Kalau seandainya wanita mau ke masjid, tidak apa-apa. Yang penting beradab sesuai dengan adab-adab syariat bagi wanita yang keluar rumah. Iya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Sejauh ini kita masih menunggu, belum ada pertanyaan lagi, Pak Ustadz. Ini saya ada pertanyaan, Pak Ustadz. Kalau misalnya kita belum tahu apakah Ramadan kita 29 atau 30 hari. Nah, kalau kita mau menentukan 10 hari atau 10 malam terakhir itu bagaimana ya Pak Ustadz ya penentuannya? Dan apakah betul bahwa memang tanggal 27 itu yang paling besar kemungkinannya Lailatul Qadar, Pak Ustadz? Terima kasih, Pak Ustadz. Baik. Jadi malam 21 itulah awal malam dari 10 malam terakhir Ramadan. Orang yang mau iktikaf, kapan dia mulai iktikaf? Sebelum maghrib di tanggal 20, dia sudah bersiap di masjid. Begitu masuk waktu maghrib, masuklah malam 21. Maka itulah awal dari 10 malam terakhir Ramadan. Tidak masalah, walaupun Ramadan hanya 29 hari, sehingga hanya 9 malam atau 9 hari dia iktikaf. Namun, Lailatul Qadar ada di salah satu dari malam-malam itu. Di antara 9 malam itu, atau 10 malam, kalau bulan sampai 30. Jadi mulainya adalah 21 Ramadan. Malam 21 Ramadan. Hitungannya dimulai dari situ. Hitungannya dimulai dari malam 21 Ramadan. Kemudian, betul sekali, banyak ulama mengatakan malam 27 Ramadan adalah malam yang paling besar kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar. Jadi hitungannya dari awal Ramadan saja. Namun jamaah sekalian, itu bukan kepastian. Di masa Nabi SAW saja pernah terjadi malam 21. Pernah terjadi malam 21. Jadi bukan kepastian. Mungkin 27 Ramadan, dan itu kemungkinan paling besar, tapi mungkin juga di tanggal yang lain. Bahkan hitungan malam ganjil, memang ada hadis mengatakan, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir fil witri. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, yaitu di malam ganjilnya. Tapi ingat, malam ganjil yang dimaksudkan Nabi SAW, ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa bisa jadi ganjil itu dihitung dari depan, bisa jadi dihitung dari belakang. Dihitung dari depan sudah jelas, 21, malam 21, jadi harinya hari ke-20, malamnya 21. 23, 25, 27, 29. Kalau dihitung dari belakang gimana maksudnya? 1 malam yang tersisa. 3 malam yang tersisa, 5 malam yang tersisa, 7 malam yang tersisa, 9 malam yang tersisa. Kan ganjil. Nah, kalau bulan mencapai 30 hari, 1 malam yang tersisa berarti malam 30. 3 malam yang tersisa berarti malam 28, dan seterusnya. Intinya, keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan mungkin terjadi Lailatul Qadar. Sehingga jangan sampai kita bersemangat
hanya di malam-malam ganjil yang kita hitung dari depan. Begitu pula jangan sampai kita bersemangat hanya di malam 27. Yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, kita bersemangat di keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan. Iya, barangkali demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari salah satu jamaah menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, saya ada pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bolehkah bagi wanita iktikaf tanpa mahram? Yang kedua, mana yang lebih baik bagi wanita antara iktikaf di masjid atau mengerjakan... Maaf, putus. Iktikaf tanpa mahram. Baik. Nah, yang kedua, ada pertanyaan kedua Pak Ustadz. Mana yang lebih baik bagi wanita antara... Yang kedua apa? Mana yang lebih utama bagi wanita, apakah iktikaf di masjid atau mengerjakan amal soleh di rumah? Jazakallah khair. Jazakallah khair. Baik. Yang pertama, iktikaf tanpa mahram boleh dengan syarat ke masjidnya tidak mencapai jarak safar. Jadi keharusan ditemani mahram itu hanya karena wanita ini menempuh jarak safar, perjalanan jauh. Ya, seperti Jakarta ke Bandung harus dengan mahram. Ya. Apalagi yang lebih jauh daripada itu. Tapi untuk iktikaf atau berpergian di dekat-dekat rumah atau di dalam kota tidak sampai safar, tidak dipersyaratkan mahram. Cuma ulama juga mengingatkan jangan sampai dalam iktikaf itu mengandung sebuah fitnah, artinya suatu yang buruk terkait dengan hubungan antara laki-laki dan wanita. Ya misalkan masjidnya terlalu kecil, sehingga kalau beriktikaf tidur di masjid berdekatan tempat laki-laki dan wanita, maka hendaklah seperti ini dihindari. Kalau masjidnya besar dan tempatnya jauh atau lantainya berbeda, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, khusus untuk 10 malam terakhir Ramadan atau hari terakhir Ramadan, maka insya Allah iktikaf lebih afdal. Iktikaf lebih afdal. Karena ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW dan beliau mengizinkan istri-istri beliau untuk iktikaf. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allah wa thumma takafa azwajuhu min ba'di. Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau masih beriktikaf sepeninggal beliau. Artinya di zaman Nabi SAW sampai beliau wafat pun para istri beliau melakukan iktikaf. Tentu kalau di rumah lebih baik, Nabi SAW akan mengatakan kepada mereka lebih baik di rumah. Karena Nabi SAW selalu membimbing kepada yang lebih baik. Jadi ini khusus. Memang di hari-hari biasanya lebih afdal wanita di rumah. Sholat wajibnya maupun sholat sunnahnya lebih afdal di rumah. Tapi khusus untuk hari-hari iktikaf 10 hari terakhir Ramadan lebih afdal di masjid. Tapi ingat dengan syarat tidak dikhawatirkan adanya fitnah, yaitu hubungan-hubungan yang terlarang antara laki-laki dan wanita di masjid. Iya. Dan iktikaf nggak mungkin dilakukan di rumah. Iktikaf itu hanya satu tempatnya, yaitu di masjid. Jadi seandainya seorang wanita punya kesempatan untuk iktikaf, atau misalkan iktikaf suami istri, suami di tempat ikhwan, istri di tempat akhwat, maka itu insya Allah lebih baik daripada di rumah. Ini di satu sisi. Dan di sisi yang lain, kemungkinan memperbanyak ibadah di masjid itu lebih besar. Karena kondisi masjid, suasana masjid membantu kita untuk semangat ibadah. Apalagi melihat misalkan kawan-kawan semangat ibadah, itu juga akan mempengaruhi kita. Ya, tapi kalau di masjid banyak ngobrol, main HP yang nggak ada gunanya, sama aja kalau begitu lebih baik di rumah. Iya, barangkali demikian. Wallahu a'lam. Ya, baik Pak Ustaz, terima kasih penjelasannya, jazakallahu khair.
Mungkin Pak Ustadz sebelum kita mengakhiri kajian pada siang hari ini, dari Pak Ustadz ada nasihat-nasihat ataupun mungkin kesimpulan dari kajian kita pada hari ini. Dipersilakan Pak Ustadz. Kesimpulannya adalah hendaklah selalu kita hadirkan dalam hati kita bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Ramadan ini bisa jadi Ramadan terakhir kita, agar kita lebih termotivasi untuk melakukan yang terbaik dalam amal ibadah kita. Memaksimalkan waktu untuk beribadah dan berusaha melakukan ibadah dengan cara yang paling baik. Dan ukuran yang paling penting agar ibadah kita itu menjadi baik ada dua. Yang pertama, kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah atau mengharapkan balasan hanya dari Allah. Yang kedua, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu kita perhatikan kuantitasnya, jumlahnya. Jadi ukuran yang pertama kita perhatikan dulu kualitasnya, baru setelah itu kita perhatikan kuantitasnya. Dan ingatlah, seberapa besar usaha kita untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah, maka sebesar itu pula anugerah yang Allah akan berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Jadi jamaah sekalian, untuk bisa melakukan ibadah yang terbaik, kita butuh pertolongan Allah. Dan semakin besar usaha kita, maka semakin besar pula peluang mendapatkan pertolongan Allah. Dan terakhir, hendaklah kita memperbanyak doa. Karena tidak mungkin kita bisa memperbanyak ibadah kecuali dengan pertolongan Allah, maka kalau begitu perbanyaklah doa. Berdoa dengan hati yang bergantung kepada Allah, bukan dengan hati yang lalai. Dan di bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas untuk banyak berdoa. Rasulullah SAW bersabda, "Walikulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah." Bagi setiap muslim, di setiap siang dan malam bulan Ramadan, ada doa yang pasti dikabulkan. Maka perbanyaklah doa kepada Allah, karena kita menyadari kita nggak bisa memperbaiki dan memperbanyak ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Dan dengan begitu kita akan selamat dari sifat ujub. Karena sifat ujub ini penyakit orang yang rajin ibadah. Tapi kalau kita menyadari kita bisa beribadah hanya karena semata-mata pertolongan Allah, maka insya Allah kita pun akan selamat dari sifat ujub, sifat tinggi hati, sifat ingin dipuji. Karena yang pantas dipuji hanyalah Allah, dialah yang memampukan kita untuk menjadi orang-orang baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustadz beserta tim yang telah menyediakan waktunya untuk siang hari ini. Dan saya ucapkan juga mewakili panitia dari Departemen Obstetri Ginekologi FKRSCM, mengucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi jamaah sekalian. Insya Allah pekan depan akan ada kajian safari Ramadan terakhir dengan topik sunnah Rasulullah SAW di hari Id bersama Ustadz Sofyan Baswedan. Baik, saya selaku panitia juga mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan selama kajian ini berlangsung. Semoga apa yang disampaikan Ustadz dapat bermanfaat untuk ilmu kita dan juga bisa kita amalkan di keseharian kita. Akhir kata,
Saya mengucapkan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.